Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Oke, langsung saja hari ini saya akan sharing pengalaman entry di pair New Zealand USD. Dan setup ini udah familiar karena udah saya sharingkan di video analisa mingguan yang saya rutin upload setiap hari Minggu. Dan ada banyak teman-teman juga yang mendapatkan setup ini. Oke, saya akan langsung entry sell aja di sini. Karena di sini di setup ini tidak ada base di dalam setup, jadi saya hanya satu kali entry aja. Karena alasan entry dua kali kebiasaan saya saat terdapat setup full margin atau ada base di dalam setup. Untuk lebih afdolnya lagi, saya ulas kembali alasan kenapa saya entry sell di sini. Yang pertama, di time frame masa 1 ini market udah membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Ciri setup sell dominant break adalah saat harga naik ada candle bull di break minimal 3 candle. Candle bull ini berlaku sebagai candle dominan dan candle bear ini berlaku sebagai konfirmasi setup dominant break terbentuk. Setup sell dominant break ini terbentuk karena efek dari respon market terhadap base sell di time frame 4. Ini adalah base sell-nya dan setup di time frame 1 ini juga berlaku sebagai konfirmasi untuk kita entry. Untuk yang baru dan tertarik mempelajari teknik trading ini, saran saya teman-teman bisa ke playlist materi terlebih dahulu, karena di sini sudah saya buatkan video basic, sudah sangat detail dan sudah sangat lengkap. Atau teman-teman bisa juga ke channel Forex Boim, ada 2 video yang saya buat yang sudah saya rangkum mengenai teknik ini. Jadi 2 video ini sudah cukup karena saya sudah merangkum semuanya dalam bentuk 2 video ini. Saran saya juga sebelum trading menggunakan teknik ini, coba investasikan terlebih dahulu sedikit waktu untuk mempelajari tekniknya, sampai yakin dan paham mengenai apa itu base, CB1, dominan, lalu mengetahui respon market terhadap level Fibonacci, lalu ada cara entry, dan saran money manajemennya juga. Dan coba untuk enggak meng-skip videonya karena mesti ada yang miss atau ada bagian yang hilang atau enggak nyambung kalau kita skip videonya. Saya juga biasanya ngasih saran atau ngasih sharing pengalaman di sela-sela penjelasan entry seperti ini. Keputusan terbaik apa aja saat menghadapi drama market dan kebiasaan-kebiasaannya. Karena di setiap trading selalu ada pengalaman yang menarik yang bisa dijadikan pengetahuan atau wawasan untuk trading ke depannya. Karena kita menggunakan pola candle, jadi respon marketnya selalu sama kalau kita cuma fokus menggunakan satu teknik trading aja. Dan dengan sendirinya akan hafal respon market terhadap setup yang terbentuk. Cukup sedih buat saya ketika mendapatkan pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di videonya. Oke, berikutnya wajib pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 261. Karena kita entry di level Fibo 100, jadi take profit ideal bisa di level Fibo 261. Kecuali ada kondisi market yang mewajibkan kita untuk take profit lebih awal atau take profit kondisional seperti terbentuknya setup pembalikan di level Fibo 161, maka wajib close posisi apapun hasilnya. Kemarin ada beberapa teman yang laporan margin call atau MC menggunakan teknik ini. Setelah ditanya karena tidak menggunakan stop loss. Padahal semua video entry normal saya mewajibkan untuk menggunakan stop loss. Kebiasaan teman-teman yang tidak menggunakan stop loss karena takut rugi dan takut kehilangan momen kalau setup ini akan valid. Padahal momen setup terbentuk selalu ada. Jadi saran terbaik untuk menggunakan teknik ini wajib pasang stop loss. Dan untuk yang awal yang menggunakan teknik ini, coba gunakan risiko 1% aja dari modal. Dicoba sebulan aja disiplin menggunakan risiko 1% per entry dan per hari. Setelah lulus sebulan nanti tahu hasil akumulasinya. Efeknya level skill trading teman-teman dan psikologinya akan meningkat dengan sendirinya. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon market terhadap setup sell dominant break tersebut. Kadang saya ngerasa kayak deja vu. Saya ngomong hal yang sama berulang kali dengan teknik yang sama. Ada beberapa teman yang memberikan saran untuk sharing teknik trading lain agar tidak bosan dan channelnya bisa lebih berkembang lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah memberikan saran dan masukannya. Alasan saya cuma sharing satu teknik trading karena untuk teknik trading lain saya yakin teman-teman udah banyak mempelajarinya.
Apalagi untuk teman-teman yang masih berada di fase berburu teknik. Saya yakin semua teknik udah dicoba, tapi biasanya tradingnya masih tetap bingung. Itu normal terjadi, tapi nantinya akan ada titik jenuh dan mendapatkan mindset jika semua teknik trading pada dasarnya sama. Cuma istilahnya dan cara baca marketnya aja yang beda. Karena alasan ini juga saya cuma sharing teknik trading yang saya pakai sendiri buat trading aja. Kalau saya sharing semua teknik trading yang saya tahu, nantinya cuma nambahin beban teman-teman yang masih berada di fase berburu teknik. Kalau nantinya teman-teman nggak cocok pakai teknik yang saya gunakan ini, minimal bisa dapat manfaat mindset, emosi, dan psikologis dari channel saya. Dan efeknya teman-teman bisa mulai fokus dan disiplin terhadap satu teknik trading yang paling teman-teman kuasai. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga sudah turun ke level Fibo 161. Artinya setup ini valid karena setup dikatakan valid minimal pergerakannya sampai ke level Fibo 161. Tapi di sini saya belum memindahkan stop loss ke level Fibo 50 seperti biasanya karena jarak level harga saat ini dengan level Fibo 50 masih terlalu dekat. Ini juga salah satu kebiasaan market yang perlu kita ketahui. Jika menghadapi jarak yang terlalu dekat antara level Fibo 50 dan running harga saat ini, kita tidak perlu memindahkan stop loss. Jadi setiap video trading yang saya bagikan selalu ada pengalaman yang bisa diambil pelajarannya untuk dijadikan wawasan menghadapi market buat trading berikutnya. Jika menghadapi kondisi market yang sama, yaitu market yang seperti ini. Oke, di pergerakan harga berikutnya, kenaikan harga sebelumnya hanya koreksi sampai ke level Fibo 50. Lalu setelahnya harga melanjutkan penurunannya kembali. Dan di sini saya baru akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Pergerakan harga berikutnya di sini harga sudah sampai ke level Fibo 261. Tapi karena spread harga take profit belum ke trigger, di sini juga saya akan memindahkan stop loss lagi ke SL Plus. Jadi di setiap pergerakan harga saya selalu melindungi modal dengan memindahkan stop loss ke risiko yang sekecil mungkin. Padahal jika kita lihat harga saat ini 99% akan take profit. Tapi saya masih tetap mengantisipasi kemungkinan risiko 1% harga balik arah. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga berhasil trigger ke target take profit di level Fibo 261. Teknik ini sangat simpel dalam membaca market dan kuncinya tetap disiplin dan konsisten. Kata-kata disiplin dan konsisten sering kita dengar dari banyak mentor. Ini saya alami waktu saya masih berada di fase berburu teknik yang belajar dari banyak mentor trading. Tapi mentornya sendiri anehnya mengajarkan banyak teknik trading. Jadi konsisten yang dimaksud adalah konsisten untuk ganti-ganti teknik. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.